Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya teman-teman, selamat siang. Selamat datang kembali di channel kesayangan kita, channel Ilo Entry, dan masih bersama saya Ilo. Dimanapun teman-teman berada, semoga teman-teman selalu dalam keadaan sehat walafiat tanpa kekurangan satu apapun. Amin, amin ya robbal alamin. Dan pada kesempatan yang baik ini saya akan membawakan kisah dari Netra Kala. Wow, Lebur Sukma. Keren banget nih kisahnya teman-teman ya. Tapi sebelum kita masuk ke dalam kisahnya, buat teman-teman yang suka baca nih, wajib banget nih ngikutin karya karsanya Netra Kala, dan juga bisa di-follow akun Twitternya supaya teman-teman tahu nih kisah-kisah apa lagi yang di-up sama Netra Kala. Dan buat teman-teman yang belum subscribe channel Lila Entry juga bisa diklik dulu nih tombol subscribe-nya. Jangan lupa lonceng notifikasinya dinyalakan agar teman-teman selalu mendapatkan notifikasi dari konten-konten yang akan kami upload selanjutnya. Gak pakai berlama-lama lagi, pasti udah gak sabaran kan untuk masuk ke dalam kisahnya. Kita langsung saja masuk ke dalam kisahnya. Dari halaman belakang rumah Bang Ilo, kita menuju ke Jawa Tengah. Misteri di rumah peninggalan kakek. Lebur Sukma. Derasnya air hujan dan suara gemuruh guntur yang saling bersautan tidak membuat langkah kedua suami istri itu terhenti. Mereka terus saja melangkah, bahkan tidak memperdulikan kondisi mereka yang sudah rentak. Rasa khawatir terus saja muncul di hati mereka, tatkala baru saja ada sebuah pertanda yang muncul setelah puluhan tahun tidak terlihat. "Pak," panggil Marni. Akan tetapi Kusno tidak menanggapi panggilan istrinya. Matanya terus terpancang pada rumah yang memiliki banyak kenangan di dalamnya. Bagi sebuah role film yang diputar begitu cepat, ingatan demi ingatan muncul di benak laki-laki tua itu. Mengusap matanya yang perih karena genangan air mata bercampur air hujan, Kusno kembali melangkah dan buru-buru membuka pintu. Namun saat dirinya membuka pintu dan melihat ke dalam, seketika tubuhnya terhenti. "Kita terlambat, Bu," ucap Kusno yang langsung bersandar pada dinding sampai tubuhnya merosot. Dinda buru-buru meninggalkan toko tempat usahanya. Beberapa kali dia berdecak tidak sabar saat motor yang dikendarainya terjebak macet. Pikirannya terus saja tertuju kepada Bu Nawang, mengingat beberapa saat yang lalu wanita itu menelponnya dan meminta untuk segera pulang ke panti asuhan yang sudah menjadi tempat tinggalnya selama 20 tahun ke belakang. "Semoga nggak ada apa-apa," batin Dinda yang terus saja melajukan kendaraannya dengan kencang. Dia bahkan hampir tidak peduli dengan beberapa umpatan yang muncul dari pengendara lainnya. Setelah 30 menit dilaluinya dengan tergesa-gesa, kini Dinda tengah berdiri di depan bangunan yang memiliki berbagai memori di dalamnya. Dinda mengedarkan pandangan dan dia sedikit renyah. "Mobil siapa itu?" ucap Dinda keheranan saat memperhatikan mobil mewah yang tengah terparkir di sudut pekarangan panti asuhan. "Kak Dinda," terdengar sebuah suara teriakan. Sontak Dinda langsung menolehkan kepalanya. Ia tersenyum lembut. Belum juga dia menjawab suara teriakan itu, kini dirinya tengah dipeluk oleh seorang anak laki-laki. "Herman," ucap Dinda sambil membalas pelukan laki-laki kecil di depannya. "Kok Dinda sudah lama tidak main ke sini?" rengek Herman saat sudah melepaskan pelukannya kepada Dinda. "Maaf ya, kakak lagi banyak kerjaan, jadi belum sempat." Belum juga Dinda menyelesaikan ucapannya, beberapa bocah lainnya sudah berlari dan meneriakkan nama Dinda. Suasana menjadi riuh. Sesekali Dinda terkekeh dengan sikap anak-anak panti saat melihat dirinya. Sudah, biarkan Dinda masuk dulu." Sontak Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Perasaan kalutnya sedikit hilang ketika ia melihat Bu Nawang berdiri tak jauh dari pintu sambil tersenyum ramah kepadanya.
Bu Nawang, ucap Dinda yang langsung saja memeluk pengasuhnya. Ada apa, Bu? Tanya Dinda penasaran saat sudah melepas pelukannya. Masuk, Din, biar Pak Hamdan yang menjelaskan, kata Bu Nawang sambil beranjak masuk ke dalam rumah. Dinda terdiam mematung, mencoba mengingat-ingat siapa Pak Hamdan yang Bu Nawang maksudkan. Dinda, ayo, ucap Bu Nawang saat mendapati Dinda yang justru terdiam di depan pintu melangkahkan kakinya. Mereka berjalan beriringan. Saat memasuki ruang tamu, Dinda melihat seorang laki-laki parubaya dengan perawakan tegas tengah duduk sambil memainkan handphone yang ada di tangannya. Dinda, sapa Pak Hamdan dengan senyum simpulnya. Dinda tidak menjawab. Dia masih terus mencoba mengingat siapa gerangan Pak Hamdan. Duduk dulu, Din, pinta Bu Nawang saat melihat Dinda yang masih saja terus melihat Pak Hamdan. Tersadar, buru-buru Dinda duduk di kursi sebelah Bu Nawang. Perkenalkan, saya Hamdan. Sudah lama sekali saya mencari kamu, kata Hamdan sambil mengulurkan tangan kanannya. Saya Dinda, Pak, kata Dinda yang sudah meraih tangan Pak Hamdan. Langsung saja ya kalau begitu ya. Saya sudah menceritakan semua kepada Bu Nawang sebelum kamu datang ke sini. Mungkin ini akan sedikit membingungkan ya. Sudah lama saya mencoba mencari keberadaan kamu karena hanya ada satu petunjuk. Ini, ucap Pak Hamdan. Kali ini dia membuka tasnya dan menyerahkan sebuah kertas foto usang. Seketika tubuh Dinda menegang. Ia terus saja melihat foto yang kini tengah dia pegang. Bapak siapa? Ucap Dinda kembali memandang Pak Hamdan. Saya teman dari bapakmu, sekaligus kuasa hukum keluarga Sukmaji, ucap Hamdan dengan tatapan teduh. Dinda tidak menanggapi. Dia terus saja memandang Hamdan penuh curiga. Batinnya benar-benar bingung. Setelah sekian lama dia tidak memikirkan tentang kedua orang tuanya. Kini tiba-tiba saja hadir seorang laki-laki tidak dikenal yang mengaku sebagai teman bapaknya. Tidakkah ini semua mencurigakan? Maaf, saya belum mengerti bagaimana bapak bisa mendapatkan barang ini, tanya Dinda datar. Baginya, selama ini kedua orang tuanya sudah lama mati. Tidak ada yang berarti lagi baginya. Sudah setahun ini saya mencoba mencari keberadaan kamu. Hanya sebuah foto usang dan sedikit petunjuk yang tertulis di salah satu buku milik ibumu yang mengatakan kalau anaknya dititipkan di salah satu panti asuhan di kota ini. Jawab Hamdan tenang. Dia tahu kalau Dinda bukanlah orang bodoh. Nampak sekali meskipun ekspresinya lunak, tapi tatapannya penuh dengan selidik. Jika kamu mau mengetahui semuanya, datang besok ke tempat ini. Karena percuma saja saya jelaskan semua. Dari ekspresinya, kamu itu tidak akan percaya kalau memang orang tua kamu sudah mencoba menyelamatkan dirimu dengan menitipkan anaknya di tempat ini, ucap Hamdan sambil menyerahkan secari kertas yang bertuliskan sebuah alamat. Dinda menerima kertas itu. Sejenak dia pandangi alamat yang tertera di kertas yang baru saja ia terima. Itu hanya berjarak beberapa jam dari kota tempat dirinya tinggal saat ini. Dinda menatap Bu Nawang meminta persetujuan, namun Bu Nawang hanya diam, tidak memberikan petunjuk apapun. Kalau begitu saya permisi dulu. Nomor handphone dan alamat rumah sudah saya berikan kepada Bu Nawang. Jika memang kamu butuh bantuan saya, jangan sungkan untuk menghubungi saya, Din, ucap Pak Hamdan sambil beranjak dari tempat duduknya. Di malam harinya, belum tidur kamu, Din? Sapa Bu Nawang saat mendapati Dinda tengah duduk di teras depan rumah menengok ke arah sumber suara. Dinda tersenyum dan menggeser tubuhnya sedikit ke samping. Belum, Bu, belum ngantuk. Makasih, jawab Dinda sambil menerima secangkir teh dari Bu Nawang. Ibu tahu, kamu pasti masih kepikiran kejadian tadi siang. Bahkan ibu juga kaget karena selama ini tidak pernah ada yang mencari keberadaanmu, ucap Bu Nawang memandang ke arah depan.
Ingatan bagaimana ia pertama kali menemukan Dinda masih teringat jelas di kepalanya. Bahkan kejadian itu seperti baru saja terjadi kemarin. "Kamu sudah besar ya, Din?" ucap Bu Nawang yang sekarang sudah melihat ke arah Dinda. "Apa yang harus Dinda lakukan, Bu?" tanya Dinda. Sekuat apapun dia mencoba untuk menahan perasaannya. Akhirnya dia hanyalah seorang wanita yang rindu dengan sebuah rumah. "Lakukan apa yang memang bisa membuat perasaan kamu lega ya, Din. Semua keputusan itu ada di dalam dirimu. Jika memang kau siap untuk tahu apa yang terjadi dengan keluargamu, pergilah. Tapi jika memang kau sudah melupakan masa lalumu, berhentilah," ucap Bu Nawang sambil berdiri menuju ke dalam rumah. Dinda termenung memikirkan perkataan dari Bu Nawang. Dulu dia selalu iri dengan teman-temannya saat mereka diantarkan ke sekolah oleh orang tua mereka. Dia selalu iri dengan teman-temannya yang selalu dicari dan dimarahi oleh orang tuanya. Tapi apa artinya ini semua sekarang? Apakah itu penting untuk Dinda? Sudah 20 tahun lebih dia berdamai dengan kehidupannya. Kenapa dia harus mencoba mencari tahu lagi keberadaan orang yang sudah membuangnya? Seketika Dinda meletakkan kepalanya di antara tangannya. Tangisnya pecah, dadanya begitu sesak. Keesokan harinya, "Dinda pamit dulu ya, Bu. Nanti Dinda kabari kalau sudah sampai di sana," ucap Dinda sambil memeluk Bu Nawang. "Kamu hati-hati ya. Kabari ibu kalau ada apa-apa," kata Bu Nawang saat Dinda sudah melepaskan pelukannya. Kini Dinda sudah duduk di dalam mobil travel yang mengantarnya ke alamat yang diberikan oleh Pak Hamdan. Dinda tidak banyak membawa banyak pakaian, hanya beberapa saja. Dia memang berniat hanya sehari saja di kota tersebut. Setelah semua selesai, dia akan kembali pulang. Pandangan Dinda selalu saja melihat keluar jendela. Sesekali air matanya meleleh, jantungnya berdebar tidak karuan, perasaannya benar-benar kacau. Apa bapak dan ibu masih hidup ya? Batin Dinda penasaran. Tak terasa 3 jam sudah perjalanan yang Dinda lalui. Saat ini Dinda tengah duduk di salah satu bangku ruang tunggu di travel agent yang baru saja ia gunakan. Sesekali dia melihat ke arah jam tangannya. Jelas sekali wajahnya terlihat cemas. "Dinda," terdengar suara laki-laki tepat di samping Dinda. Menolehkan kepala, ternyata itu adalah Pak Hamdan. "Sudah lama nunggunya?" tanya Pak Hamdan ramah. "Belum, Pak. Kita langsung pergi," tanya Dinda yang sudah penasaran dengan tempat yang akan mereka tuju. "Mari, tempatnya tidak jauh dari sini. Paling ya hanya setengah jam," ajak Pak Hamdan sambil menuju mobil sedan hitam miliknya. "Bagaimana kabarmu, Din? Bapak tidak menyangka bisa bertemu lagi denganmu," tanya Pak Hamdan saat mereka sudah berada di dalam mobil. "Baik, Pak," ucap Dinda secukupnya. Dia masih menaruh curiga pada orang yang tengah duduk di sampingnya. Bahkan di tasnya juga sudah ia siapkan pisau lipat dan juga semprotan merica jika memang laki-laki ini tengah berniat buruk kepadanya. "Pasti berat untukmu. Ya, saya sendiri juga tidak bisa berbuat banyak ya. Keluarga dari bapakmu yang menyebabkan semua ini terjadi," kata Pak Hamdan. Dinda tidak menjawab. Dia masih terus saja melihat Pak Hamdan, menunggu kelanjutan cerita tentang kehidupannya yang masih menjadi misteri. "Keluarga dari bapak," jawab Dinda saat Pak Hamdan tidak melanjutkan perkataannya. Keluarga Sumaji itu terkenal sebagai salah satu keluarga terpandang di kota ini. Semua berawal dari situ," jawab Pak Hamdan. "Apa bapak dan ibu masih hidup?" tanya Dinda setelah sekian lama menahan pertanyaan yang terus saja mengganggu di batinnya. Pak Hamdan diam. Dia terus saja terfokus pada jalanan. "Sebentar lagi kamu akan tahu," ucap Hamdan yang mulai melambatkan laju mobilnya dan masuk ke sebuah jalan perkampungan. "Nah, kita sudah sampai.
Ayo, ucap Hamdan setelah memarkirkan mobilnya. Dinda menghela nafas, kemudian membuka pintu mobil dengan perlahan. Kini, ia tengah berdiri di sebuah pekarangan rumah yang cukup luas. Pandangannya terfokus dengan bangunan model lama dengan gabungan joglo dan gaya kolonial yang khas. Rumah siapa ini, Pak? Tanya Dinda yang masih saja memandangi bangunan yang ada di hadapannya. Rumah peninggalan kakekmu, kata Pak Hamdan sambil melangkahkan kakinya menuju ke arah teras rumah. Assalamualaikum, Mbok. Salam Pak Hamdan sambil mengetuk-ngetuk daun pintu. Butuh beberapa saat bagi Pak Hamdan untuk terus mengetuk dan memberi salam hingga muncul satu wanita yang sudah cukup berumur dari dalam rumah. Waalaikumsalam. Pak Hamdan, ayo mari Pak, ucapnya yang langsung membuka pintu rumah itu lebar-lebar. Dinda memandangi setiap jengkal ruang. Tidak ada yang aneh baginya. Semua nampak normal selayaknya ruang tamu pada umumnya. Hanya ada sebuah lukisan besar yang tergantung di salah satu dinding ruang tersebut. Nah, itu kakek dan nenekmu, ucap Pak Hamdan saat melihat Dinda yang terus saja memandangi lukisan besar yang ada di hadapannya. Saya masih tidak mengerti, Pak. Kenapa Bapak membawa saya ke tempat ini? Ucap Dinda saat sudah duduk di salah satu kursi kayu dengan punggungan busa yang nyaman. Sebentar. Ucap Pak Hamdan sambil berdiri masuk ke dalam rumah meninggalkan Dinda seorang sendirian. Sekali lagi, pandangan Dinda tertuju pada lukisan besar yang tergantung di dinding depannya. Kalau memang benar kedua orang itu adalah kakek dan neneknya, maka mereka adalah pasangan yang serasi. Si laki-laki memiliki perawakan tinggi gagah, menggunakan baju beskap Jawa serta blangkon yang membuatnya terlihat tampan. Serta yang wanita terlihat ayu dan berwibawa dengan menggunakan baju kebaya berwarna putih. Silakan non, diminum dulu, ucap Mbok Marni sambil menaruh 2 cangkir teh di depannya. Dinda hanya tersenyum dan berterima kasih kepada Mbok Marni. Cukup lama Dinda menunggu Pak Hamdan. Entah apa yang sedang dilakukan oleh laki-laki itu sampai 15 menit berselang, namun tetap belum kembali dari dalam rumah. Merasa bosan, akhirnya Dinda beranjak keluar. Dilihatnya lebih seksama suasana rumah milik kakeknya. Sesekali ia menghirup nafas dalam-dalam. Rumah ini begitu tenang, dengan beberapa pohon yang rindang serta taman-taman kecil di sekeliling pekarangan. Berbeda sekali dengan kehidupan Dinda selama ini saat masih berada di panti asuhan yang tidak pernah sepi. Hingga matanya menangkap sesuatu. Ada seorang wanita yang tengah duduk di ayunan yang terbuat dari ban bekas. Cukup lama Dinda mengamati wanita itu. Meski terlihat cantik, namun entah kenapa perasaan Dinda sedikit terganggu dengan kehadirannya. Sini Din, terdengar suara Pak Hamdan dari arah belakang Dinda. Dinda melihat Pak Hamdan membawa beberapa buku dan dokumen. Dinda mengambil satu buku bersampul kulit, bibirnya tersenyum tatkala melihat foto dirinya yang tengah bermain di pekarangan panti asuhan. Ibumu itu tidak pernah sekalipun meninggalkanmu, ucap Hamdan yang kini mulai menyalakan sebatang rokok sambil terus mengamati Dinda. Sekarang di mana ayah dan ibu? Tanya Dinda setelah selesai menutup album foto yang barusan dilihatnya. Hamdan terdiam, seolah ia sedang menguatkan dirinya. Ajeng sudah meninggal beberapa tahun yang lalu, ucap Hamdan. Mendengar itu, Dinda hanya tersenyum kecut. Ya, sedari kemarin dia memang sudah berusaha untuk tidak terlalu banyak berharap. Ada yang ingin saya tunjukkan sama kamu, Din, kata Pak Hamdan yang langsung berdiri. Mereka berjalan masuk ke dalam rumah. Kini Dinda tahu kalau keluarganya memang berasal dari orang kaya. Kita mau kemana Pak? Ucap Dinda yang masih terus mengikuti Hamdan. Tidak ada jawaban.
Hamdan terus saja melangkah hingga ia berhenti di depan pintu kayu. Kemudian dia membuka pintu itu dengan perlahan. Ternyata itu adalah kamar tidur yang cukup luas dengan almari besar serta meja rias yang bisa menampung banyak barang. "Mari masuk, Din," ucap Hamdan. Dinda bergeming. Dia tetap berdiri di luar pintu. Ada alasan kuat untuk ia tidak mengikuti laki-laki yang ada di depannya. "Tidak perlu takut. Ayo lihat," ucap Hamdan yang saat itu melihat Dinda masih saja berdiri di luar pintu. Dinda melangkah masuk. Pandangannya masih terus menatap Hamdan lekat-dekat yang kini sudah menatap ke arah tempat tidur. "Ahmad, bapakmu," ucap Hamdan. Dek. Jantung Dinda terasa berhenti. Pandangannya yang selalu menatap Hamdan kini berubah menoleh ke arah ranjang yang ada di ujung ruangan. Dinda terpaku. Dia terus saja melihat laki-laki yang tengah berbaring di atas tempat tidur besar itu. Dinda bergerak perlahan. Matanya dengan jelas bisa melihat sosok ayahnya yang sudah membuangnya ke panti asuhan. "Apa yang terjadi dengan ayah?" ucap Dinda penasaran. Setelah kematian Ajeng, tiba-tiba saja kondisi Ahmad memburuk. Badannya tidak bisa digerakkan, dia hanya bisa berbicara, bahkan untuk makan dan buang hajat. Dia mesti harus dibantu oleh Mbok Marni dan juga Pak Kusno. Semuanya sudah dilakukan, dari medis hingga orang pintar, tapi sayang, tidak ada perubahan sama sekali, ucap Pak Hamdan yang kini sudah berjalan menuju sisi ranjang. "Mungkin ini karena mereka sudah membuangku ke panti asuhan," ucap Dinda. Batinnya masih terasa sakit dengan perlakuan orang tuanya. Tapi dia juga tidak tega melihat kondisi ayahnya seperti ini. Pak Hamdan terus melihat ke arah Dinda. "Saya tahu kamu sakit hati dengan perlakuan orang tuamu. Ya, saya sendiri juga tidak tahu secara pasti alasan kenapa mereka sampai menaruhmu di panti itu. Tapi jika memang kamu mau mengetahui alasan dibalik semua ini, maka rawatlah bapakmu itu," ucap Pak Hamdan lantang. Dinda tidak habis pikir dengan kalimat yang diucapkan oleh Pak Hamdan. Bagaimana mungkin dia bisa meminta Dinda untuk merawat bapaknya sementara mereka sendiri sudah tega membuang Dinda ke panti asuhan. "Tapi itu semua terserah kamu. Tugas saya hanya mencari kamu dan mengantarkan kamu ke sini. Ya kalau memang kamu tidak mau, saya tidak akan memaksa. Tapi semua surat pembinaan warisan akan segera saya selesaikan," kata Pak Hamdan seolah mengetahui apa yang sedang Dinda pikirkan. Setelah memikirkan semuanya dan meminta saran dari Bu Nawang, pada akhirnya Dinda setuju untuk sementara tinggal di rumah peninggalan kakeknya. "Baik Pak, untuk sementara saya akan tinggal di sini. Tapi jangan berharap saya bisa membuat orang itu bisa bangun dari tempat tidurnya," ucap Dinda. Paham dan tersenyum. "Tidak masalah. Sebentar ya, saya akan panggilkan Bu Marni dan juga Pak Kusno," ucap Pak Hamdan yang langsung saja berdiri dan masuk ke dalam rumah. Beberapa saat Dinda termenung, memikirkan kembali semoga keputusannya tidak salah kali ini. "Dinda, ini Pak Kusno dan juga Mbak Marni, orang yang menjaga bapakmu dan rumah ini selama ini," ucap Pak Hamdan yang kini tengah berdiri bersama dua orang, laki-laki dan perempuan yang sudah berumur. "Astaga, ini non Dinda toh. Pak, lihat Pak, anaknya Bu Ajeng sudah besar," ucap Bu Marni sambil berjalan menuju Dinda untuk menyalaminya. Sedangkan Pak Kusno sendiri hanya tersenyum dan mengangguk. "Kami tinggal di belakang rumah, Non. Kalau memang ada apa-apa, bisa langsung panggil saya," ucap Pak Kusno ramah. "Mbok, tolong siapkan kamar buat Dinda ya. Kamar yang sudah disiapkan sama Ajeng," ucap Pak Hamdan. Mengangguk, Mbok Marni langsung berjalan menuju ke dalam rumah. Baik, sekarang saya pulang dulu ya, Din. Kalau memang ada apa-apa jangan sungkan untuk langsung menghubungi saya," ucap Pak Hamdan yang langsung menyalami Dinda dan Pak Kusno. Seolah seperti sudah diatur,
Dinda kini tengah berdiri di dalam kamarnya. Sesekali dia mengedarkan pandangan mencoba untuk beradaptasi. Pikirannya masih kalut dengan kejadian yang serba tiba-tiba seperti ini. Melangkah, Dinda mencoba untuk membuka jendela kamarnya. Dia terus saja mengedarkan pandangan. Entah apa yang sedang Dinda cari hingga matanya kembali menangkap seorang perempuan yang tengah berdiri tidak jauh dari ayunan yang ada di bawah pohon mangga. Sedikit rasa penasaran muncul di dalam diri Dinda. Siapa wanita itu? Tok tok tok, tok tok tok. Non Dinda, terdengar suara Mbok Marni dan ketukan pintu. Sontak Dinda langsung memalingkan kepalanya ke arah pintu kamarnya. Kemudian saat dia berpaling lagi melihat keluar, sosok wanita itu sudah menghilang. Tok tok tok. Non Dinda. Iya Mbok, masuk aja, ucap Dinda yang langsung berjalan ke arah pintu kamar. Non, makan dulu ya, sudah Mbok siapkan, ucap Mbok Marni. Tidak mau menolak karena memang perutnya sudah lapar. Dinda langsung berjalan menuju ruang makan. Temenin saya makan ya Mbok. Pak Kusno kemana? Ucap Dinda saat sudah duduk di ruang makan yang lumayan besar itu. Bapak masih ngurusin taman di belakang Non, ucap Mbok Marni yang masih berdiri di samping Dinda. Loh, Mbok ngapain? Sini duduk dan panggil saya Dinda aja. Gak perlu ada embel-embel Non, saya gak biasa, gak nyaman, ucap Dinda yang menarik kursi di sebelahnya. Tidak berani menolak, Mbok Marni langsung duduk di samping Dinda. Habis makan temani saya di belakang ya Mbok. Saya pengen tahu apa yang terjadi dengan keluarga ini, ucap Dinda. Seketika raut wajah Mbok Marni berubah. Tidak ada anggukan, bahkan justru malah terlihat sedikit ketakutan. Kenapa Mbok? Ucap Dinda. Enggak apa-apa Non, ucap Mbok Marni. Mbok, kan sudah saya bilang panggil Dinda aja, gak perlu pakai embel-embel Non, ucap Dinda yang mulai jengah. Jadi ayah tiba-tiba aja gak bisa bergerak, ucap Dinda keheranan saat ia mendengar cerita dari Mbok Marni mengenai kondisi bapaknya. Iya, setelah kematian Bu Ajeng, tiba-tiba saja semua jadi aneh. Bahkan Pak Sukmaji yang biasanya keras itu tiba-tiba saja jadi pendiam, kata Mbok Marni. Jadi kakek sama nenek meninggal setahun setelah kematian ibu, tanya Dinda. Dia masih belum sepenuhnya memahami apa yang diceritakan oleh Mbok Marni. Dinda tahu betul ada bagian-bagian yang memang sengaja tidak disampaikan olehnya. Iya, setahun setelah kematian Bu Ajeng, bapak dan ibu kecelakaan. Mereka yang ada di dalam mobil semuanya tidak tertolong, ujar Mbok Marni yang mulai merasa tidak nyaman. Saya masih sakit hati dengan perlakuan keluarga ini Mbok. Saya pikir mereka dulu orang yang tidak punya, sampai tega menaruh anaknya ke panti asuhan. Tapi saat saya melihat keadaan rumah ini, justru saya malah merasa sudah dibuang dengan sengaja, ucap Dinda dengan tatapan nanar. Tidak ada obrolan setelahnya. Mbok Marni memilih untuk tidak menanggapi perkataan Dinda. Dia hanya meminta maaf karena memang tidak tahu alasan di balik masalah yang terjadi di keluarga Sukmaji. Sore itu, akhirnya Dinda hanya berkeliling rumah. Sesekali dia menengok ke kamar bapaknya berharap laki-laki itu sudah bangun. Tapi sepertinya percuma, karena saat Dinda mencoba memanggil bapaknya, sama sekali tidak ada sautan yang muncul. Malam mulai jelang. Entah kenapa, Dinda tidak bisa tertidur dengan lelap. Ada saja pikiran yang masuk ke dalam kepalanya. Suasana terlihat sangat sepi dan juga tenang, apalagi dengan rumah sebesar ini yang hanya dihuni oleh dia dan bapaknya. Sedangkan Mbok Marni dan Pak Kusno tinggal di pavilion belakang rumah. Dinda beranjak. Percuma saja dia mencoba untuk tidur, matanya masih menyalang. Pikiran tentang kedua orang tuanya masih terus silih berganti masuk ke dalam kepalanya. Astaga,
ucap Dinda yang sudah duduk menyandarkan tubuhnya. Sejenak dia berniat untuk membuat minuman hangat, berharap bisa segera membuat kantuknya datang. Perlahan, Dinda bangkit berjalan menuju ke arah dapur. Hingga saat ia melewati kamar tidur bapaknya, sayup-sayup Dinda mendengar ada orang yang tengah berbicara di dalam. Seketika Dinda terdiam. Dia berpikir apa bapaknya sudah bangun. Dia mencoba mendekat. Jelas sekali ada suara-suara di dalam kamar bapaknya. Dinda mulai mencoba mengetuk pintu kamar bapaknya. Tok tok tok. Ayah, ayah, ucap Dinda sambil masih terus mencoba mengetuk pintu kamar. Karena tidak ada jawaban, Dinda nekat membuka pintu itu. Namun saat melihat ke dalam, suasana nampak sepi. Bapaknya masih tertidur di atas kasur, mengerutkan dahinya. Dinda melangkah masuk ke dalam, memandangi bapaknya dengan seksama. Tapi kondisinya masih tetap sama seperti saat pertama kali Dinda melihatnya. Mungkin aku salah dengar, ucap Dinda yang langsung kembali berjalan keluar. Dinda sudah kembali ke dalam kamar. Secangkir teh hangat sudah ada di tangannya. Melihat jam, ternyata sudah hampir tengah malam. Merasa tidak ada sesuatu yang harus dilakukan, Dinda berjalan ke arah kasur berniat untuk tidur. Namun sekali lagi pendengarannya menangkap sesuatu. Dinda terdiam. Sayup-sayup dia mendengar ada suara seperti seorang dalang yang sedang memainkan wayang. Dinda bangkit mencoba untuk mendengarkan lebih jelas. Dia benar-benar penasaran sekarang. Apa itu suara radio dari arah pavilion belakang rumah ya? Ucap Dinda. Kembali Dinda beranjak. Ketika membuka pintu kamarnya, suara dalang itu semakin terdengar dengan jelas. Terdiam, mencoba mengikuti arah suara, Dinda mulai kebingungan. Jelas, suara itu berasal dari arah kamar bapaknya. Buru-buru, Dinda berjalan menuju ke arah kamar bapaknya. Dia mencoba menempelkan telinganya di daun pintu. Benar, suara itu berasal dari dalam kamar. Tanpa mengetuk pintu, kali ini Dinda langsung membuka pintu kamar itu. Namun seketika semua menjadi senyap. Tidak ada suara apapun. Bahkan kondisi bapaknya masih tetap sama. Hanya saja Dinda melihat gorden jendela yang sudah terbuka lebar. Apa ada orang yang masuk ya? Batin Dinda yang langsung saja melangkah ke arah jendela. Hingga saat dia mencoba menutup kembali gorden jendela kembali, matanya menangkap sosok wanita berbaju putih yang tengah duduk di ayunan di bawah pohon mangga. Dok, Cahayu, kenapa mulai? Lungon, Dok. Lungo. Sontak Dinda langsung menoleh ke arah bapaknya. Kini laki-laki itu tengah berbicara, matanya masih tertutup. Entah kenapa suasana rumah menjadi jauh lebih menyeramkan. Seketika tubuh Dinda merinding hebat. Ayah, ayah, panggil Dinda saat sudah mendekat ke arah bapaknya. Tidak ada jawaban. Laki-laki itu tetap saja bergeming. Dak! Sontak Dinda langsung menoleh ke arah sumber suara. Jelas sekali di telinganya menangkap ada benda yang jatuh. Buru-buru Dinda merapikan selimut yang dikenakan bapaknya dan berjalan keluar kamar. Gelap, semua nampak tenang dan sunyi. Bahkan saat Dinda mencari sumber kegaduhan, dia tidak mendapati apapun yang janggal. Semua barang masih tersusun rapi di tempatnya. Menghela nafas, Dinda berniat kembali ke kamarnya. Dia berpikir mungkin karena terlalu lelah dan banyak pikiran yang membuat seluruh indranya mengalami halusinasi. Pagi sudah tiba. Suara kokok ayam yang saling bersautan membuat Dinda terbangun. Matanya menatap ke atas. Pikirannya kembali melayang ketika kesadaran muncul di mana Dinda berada saat ini. Seharusnya dia merasa benci dengan bapaknya, dengan keluarga Sukma Aji. Tapi kenapa ada dorongan untuk tetap berada di sini, seolah rumah ini memberikan daya tarik yang kuat untuk tetap tinggal?
untuk mengerti dan mencari tahu. Sekali lagi, rasa penasaran Dinda memuncak. Ingin dia mencari tahu segala bentuk misteri tentang kehidupannya, masa lalunya. "Pagi, Mbok," sapa Dinda saat mendapati Mbok Marni yang sedang sibuk menyiapkan sarapan. "Pagi, Non," ujar Mbok Marni. Dinda mendecakkan lidah. "Kan udah saya bilang, Mbok, panggil saya dengan nama aja, nggak usah pakai embel-embel, Non," ucap Dinda sebal. Berjalan, Dinda langsung mencoba untuk membantu Mbok Marni. "Sudah, biar Mbok saja. Dinda tunggu di meja ya. Mbok bikinin teh atau kopi," ucap Mbok Marni yang melihat Dinda sudah memakai celemek dan mencari bahan-bahan di kulkas. "Gak apa-apa, Mbok. Di panti itu saya udah biasa kayak gini. Justru malah aneh kalau cuma liatin Mbok Marni masak," ujar Dinda yang tidak mengindahkan permintaan Mbok Marni. Sejenak, Mbok Marni melihat ke arah Dinda. Matanya berkaca-kaca hingga saat Dinda menyadari dirinya tengah ditatap dan memalingkan kepalanya ke arah Mbok Marni, buru-buru wanita tua itu menunduk berpura-pura sedang melakukan sesuatu. "Saya pengen tahu seperti apa keluarga ini, Mbok," ucap Dinda. "Mbok udah lama kan kerja di sini?" "Sudah. Semenjak Pak Ahmad masih kecil, Simbo itu sudah ikut bapak, kakek kamu," jawab Simbo. Belum sempat Dinda bertanya lebih, tiba-tiba saja terdengar suara pintu yang terbuka. Menoleh, ternyata Pak Kusno yang baru saja masuk dari arah taman belakang. "Loh, Non, kok malah bantuin Simbo masak ya?" ucap Pak Kusno heran saat melihat Dinda tengah sibuk di depan kompor. "Mbok, tolong kasih tahu Pak Kusno dong, kalau manggil saya itu gimana?" kata Dinda sambil memonyongkan bibirnya. Dia benar-benar risih dengan panggilan yang diucapkan oleh Mbok Marni dan Pak Kusno. Melihat itu, Mbok Marni tersenyum dan segera memberitahu suaminya. "Wah, kalau saya tidak berani. Kalau Bapak tahu, waduh, bisa dimarahin saya," ujar Pak Kusno. Entah itu adalah nada bercanda atau sebuah keseriusan, Dinda tidak peduli. Dinda membalikan badannya, tatapannya lurus ke arah Pak Kusno yang justru malah terlihat menunduk. Bahkan raut muka Mbok Marni juga terlihat khawatir jika Dinda meledak marah. Walau dia belum tahu sifat Dinda, tapi rasa khawatir itu tiba-tiba saja muncul di dalam hatinya. "Kalau ayah sudah bangun dan dia marah-marah karena anaknya tidak ingin dispesialkan, bilang sama saya," ucap Dinda lantang. Pak Kusno tertegun sepersekian detik. Dia melihat bayangan Sukma Aji di mata Dinda. Tidak mau membuat keributan, Pak Kusno pun segera meminta izin untuk mengecek kondisi Pak Ahmad. "Memangnya dia tidak pernah bangun ya, Mbok?" tanya Dinda yang sudah tidak bisa menahan diri. Mbok Marni bingung saat Dinda mengatakan dia. "Ayah maksud Dinda," kata Dinda yang langsung paham dengan kebingungan Mbok Marni. Bangun kok, Din. Cuma di waktu-waktu tertentu Bapak bisa tertidur lama sekali. Bahkan dulu pernah Bapak itu tidak bangun selama 1 minggu. Sampai Pak Hamdan mesti kasih infus ke Bapak," jawab Mbok Marni. Dinda hanya manggut-manggut sejenak. Dia ingin menceritakan apa yang dialaminya saat bapaknya mengucapkan kalimat yang menurut Dinda sedikit aneh dan juga wanita dengan baju putih yang sudah dia lihat 3 kali dalam sehari. Namun dia urungkan, tidak mau terlalu gegabah, toh dia juga belum terlalu kenal dengan Mbok Marni dan Pak Kusno. "Non, Bapak sudah bangun," ucap Pak Kusno saat masuk ke dapur. Badan Dinda seketika menegang. Ada perasaan ingin segera menemui bapaknya, tapi dia juga ingin segera pergi dari tempat ini. Perasaannya benar-benar tidak menentu. "Pak Kusno sudah memberitahu ayah kalau Dinda sudah di sini?" tanya Dinda. "Belum, Bapak masih belum tahu," jawab Pak Kusno sambil menggelengkan kepalanya. "Ya sudah, biar nanti saya saja yang bilang langsung. Boleh saya minta tolong?" tanya Dinda sekali lagi. Pak Kusno hanya mengangguk. Buru-buru Dinda beranjak pergi ke kamarnya.
Tolong belikan saya rokok ya Pak, ujar Dinda sambil menyerahkan selembar uang kepada Pak Kusno dan kembali duduk di ruang makan yang mendapat tatapan dan mulut melongo dari Mbok Marni dan Pak Kusno. Mereka tidak tahu kalau Dinda adalah seorang perokok. Sudah beberapa waktu Dinda duduk termenung, sudah beberapa batang rokok pula dia hisap. Sebenarnya dia bukanlah seorang perokok, tapi Dinda ingat dengan perkataan laki-laki itu. Kalau Mas lagi pusing, banyak pikiran ya, larinya ke rokok. Kenangnya, seketika Dinda merasa rindu dengan laki-laki konyol yang menyebalkan itu. Din, sapa Pak Kusno takut-takut. Dinda menolehkan kepalanya. Sini Pak, duduk sama saya ya, ujar Dinda. Saya itu tidak tahu loh kalau Dinda perokok, kata Pak Kusno. Mendengar itu, justru Dinda tersenyum dan menggeser bungkusan rokok dan korek api ke arah Pak Kusno. Bapak ngerokok kan? Kata Dinda yang kembali menoleh ke arah taman mawar di depannya. Sungkan menolak. Akhirnya Pak Kusno mengambil satu batang dan membakarnya. Cukup lama mereka terdiam, terbenam dalam pikirannya masing-masing. Pak Kusno suka wayangan? Tanya Dinda. Suka Din. Dulu Pak Sukmaji sering ngajak saya pergi lihat wayangan. Oh, pantes. Semalam saya dengar suara wayangan, kata Dinda. Sejenak Pak Kusno terkesiap, tubuhnya menegang. Semalam? Tanya Pak Kusno terbata. Iya, saya pikir ada acara wayangan di sekitaran sini. Soalnya suaranya jelas banget, ujar Dinda. Pak Kusno sama sekali tidak menjawab. Raut wajahnya terlihat tegang. Kenapa Pak? Tanya Dinda yang heran melihat reaksi dari Pak Kusno. Gak apa-apa. Iya, semalam itu ada acara wayangan di kampung. Kedengeran ya sampai rumah? Tanya Pak Kusno. Dinda tersenyum. Dia tahu persis Pak Kusno sedang berbohong. Jelas sekali. Kemarin suara dalang wayangan itu berasal dari dalam kamar bapaknya. Saya mau ketemu ayah Pak, ucap Dinda sambil beranjak meninggalkan Pak Kusno yang masih terdiam seperti sedang memikirkan sesuatu. Sarapan buat ayah Mbok? Tanya Dinda saat melihat Mbok Marni tengah memegangi nampan yang berisikan makanan. Iya, buat bapak, barusan minta dibawakan makanan. Ayah nggak ada penyakit jantung kan? Kembali Dinda bertanya. Mbok Marni hanya menggelengkan kepalanya menjawab pertanyaan Dinda. Ya sudah, biar saya saja yang bawa ya, kata Dinda yang langsung mengambil nampan dari tangan Mbok Marni. Jantung Dinda berdebar dengan keras. Bahkan rasanya telinganya juga mendengar detak jantungnya sendiri. Dinda tengah berhenti di depan pintu kamar bapaknya, menghela nafas. Sejurus kemudian Dinda mengetuk pintu kayu yang ada di depannya. Ya Mbok, masuk. Seketika jantung Dinda berdesir. Untuk pertama kalinya dia mendengar suara bapaknya secara sadar. Pelan Dinda mendorong pintu kayu dan segera masuk ke dalam kamar. Kini dia bisa melihat dengan jelas Ahmad Sukma-Aji tengah duduk bersandar di atas kasurnya. Mata Dinda memanas. Ingin rasanya ia menghambur ke dalam pelukan orang yang sudah membuangnya. Ajeng, ucap Ahmad saat dia melihat Dinda tengah berjalan mendekat ke arahnya. Bukan, kamu bukan Ajeng. Mbok Marni, teriak Ahmad lantang. Tidak merasa terganggu dengan teriakan bapaknya, Dinda terus saja melangkah dan duduk di kursi di samping tempat tidur. Dinda mendengar suara langkah kaki tergopoh-gopoh memasuki kamar bapaknya. Dia tahu langkah kaki itu milik Mbok Marni dan Pak Kusno. Dia siapa, Mbok? Ucap Ahmad sambil menunjuk Dinda menggunakan dagunya. Dinda tersenyum. Terus saja dia menatap laki-laki yang memiliki rahang tegas dan juga tatapan yang tajam. Kenapa Mbok Marni berani bawa masuk orang sembarangan? Bentak Ahmad. Mbok Marni tidak menjawab. Matanya sesekali mengarah ke arah Dinda, mencoba untuk berinteraksi dengannya. Namun tatapan Dinda masih terus tertuju pada bapaknya. Saya
Mau bicara berdua ya Mbok? Ucap Dinda tegas tanpa menoleh ke arah Mbok Marni yang masih diam mematung. Tidak berani menolak. Mbok Marni hanya mengiyakan dan segera menutup pintu kamar. Ahmad kebingungan. Belum pernah sekalipun Mbok Marni membantah ucapannya. "Siapa kamu?" ucap Ahmad. "Sebentar," kata Dinda yang langsung menaruh nampan di meja dan segera beranjak keluar ruangan. Beberapa saat kemudian, Dinda kembali ke kamar bapaknya. Tanpa banyak bicara, dia langsung menaruh 2 foto usang di pangkuan Pak Ahmad. "Maaf, saya lupa," ucap Dinda mengambil foto itu dan memperlihatkan kepada Pak Ahmad. Dia lupa kalau bapaknya tidak bisa menggerakkan tangannya. "Kamu tahu ini siapa?" ucap Dinda saat menunjukkan foto saat dirinya masih bayi. Tidak ada jawaban. Justru Pak Ahmad terlihat sendu dan air matanya mulai berlinang. "Dari mana? Dari mana kamu mendapatkan foto ini?" tanya Pak Ahmad parau. "Satu dari panti asuhan, satu lagi dari Pak Hamdan," kata Dinda datar seketika. Pak Ahmad menolehkan kepalanya. "Tidak, Ajeng selalu bilang kalau anakku sudah mati," ujar Pak Ahmad yang mulai terlihat kebingungan. "Kalau begitu, tanyakan pada istrimu. Kenapa dia sampai tega membuang anaknya di panti asuhan?" ucap Dinda dengan nafas memburu. Amarahnya mulai bangkit. "Dinda, Dinda," kata Ahmad lirih. Suasana hening. Bahkan Dinda tidak menjawab panggilan bapaknya. Brak! Tiba-tiba saja jendela kayu terbuka dengan keras. Angin mulai masuk ke dalam kamar. Sontak mereka berdua memalingkan kepalanya ke arah sumber suara. Sepintas mereka melihat seorang perempuan tengah berjalan melewati kamar tidur bapaknya. Pergi dong, kamu ndak boleh ada di sini," ucap Ahmad panik masih memandangi jendela kamarnya. Sedangkan Dinda yang masih shock dengan apa yang dia lihat langsung berpaling ke arah Pak Ahmad. Dia benar-benar tidak menyangka kalau bapaknya sebegitu tidak menginginkan dirinya. Tapi Dinda bergeming. Dia masih saja menatap Pak Ahmad. "Kenapa aku tidak begitu kau inginkan?" Rasa sakit hati Dinda bertambah berkali-kali lipat saat mengucapkan kalimat itu. Air matanya menetes, darahnya berdesir, emosinya memuncak. Sedangkan Pak Ahmad terus saja menggelengkan kepalanya. "Jawab." 20 tahun. 20 tahun aku tersiksa. 20 tahun tidak ada seorang pun yang mencari aku. Kenapa kalian begitu jahat?" jerit Dinda. Pak Ahmad terdiam. Dia terus saja menggelengkan kepalanya. Dinda menghenyakan tubuhnya ke punggungan kursi. Nafasnya tersengal-sengal bercampur dengan isakan tangis. "Baik, saya akan pergi," ucap Dinda berdiri sambil mengusap air matanya. "Tunggu, ayah mau bicara dengan Hamdan." Dinda berhenti melangkah. "Tenangkan dirimu. Setelah ayah bicara dengan Hamdan, ayah ingin bicara dengan anak ayah," ucap Pak Ahmad. Dinda menatap lekat-lekat mata bapaknya, tidak menjawab. Dinda hanya mengangguk dan berjalan keluar kamar. Berjalan ke arah dapur, Dinda mendapati Pak Kusno dan Mbok Marni tengah duduk dengan raut wajah khawatir. "Dia minta untuk bicara dengan Pak Hamdan," ucap Dinda yang langsung saja lanjut berjalan ke arah taman belakang. Sudah beberapa waktu Dinda diam termenung. Berbatang-batang rokok sudah dia hisap. "Kalau kamu tahu aku ngerokok, pasti bakal bawel setengah mati, Mas," kata Dinda sambil terkekeh. "Boleh sih Mbok duduk," ucap Mbok Marni yang sudah ada di samping Dinda. "Boleh Mbok," kata Dinda yang masih saja mengepulkan asap rokok dari mulutnya. "Mbok tahu ini pasti berat buat Dinda. Tapi Simbo juga tahu betapa tersiksanya Bu Ajeng dan Pak Ahmad dengan semua ini." Dinda termenung kala mendengar ucapan Mbok Marni. "Saya nggak tahu mereka tersiksa atau tidak. Bahkan tadi saat dia tahu siapa saya, orang itu langsung meminta saya untuk pergi," ujar Dinda. Keduanya terdiam.
Orang tua itu pasti menginginkan yang terbaik untuk anaknya. Apalagi dengan semua yang ada di rumah. Ucapan Mbok Marni terputus. Pak Hamdan tengah berdiri di dekat pintu dan memanggil Dinda. Rumah ini kenapa, Mbok? Tanya Dinda. Tidak menjawab. Mbok Marni justru tersenyum dan beranjak pergi. Saya sudah bicara dengan Ahmad. Maafkan dia ya. Dia tidak bermaksud untuk mengusir kamu. Dan sekarang dia ingin bertemu lagi denganmu. Ucap Pak Hamdan. Mudah bagi Pak Hamdan untuk mengucapkan hal seperti itu, tapi tidak bagi Dinda. Tidak mau banyak berinteraksi, segera Dinda pergi ke kamar bapaknya. Masuk, ucap Pak Ahmad saat mendengar ketukan dari arah pintu kamarnya. Dinda berjalan dengan langkah gontai, wajahnya lesu. Jantungnya pun tidak seperti saat pertama bertemu dengan Pak Ahmad. Semua nampak biasa saja. Tutup pintunya, Din. Ayah ingin bicara berdua sama kamu. Pinta Pak Ahmad. Ceklek. Pintu tertutup. Dinda segera berjalan dan duduk di kursi samping tempat tidur bapaknya. Beberapa detik atau menit, Dinda tidak tahu. Keduanya sama-sama diam melihat ke arah masing-masing. Maafkan ayah, sudah meninggalkanmu selama ini, ucap Ahmad. Dinda menyeringai. Tidak mudah untuk mengiyakan apa yang bapaknya ucapkan. Ayah tahu kamu tersiksa, tapi ayah benar-benar tidak tahu kalau kamu masih hidup. Kalau begitu, kenapa Pak Hamdan bisa sampai menemukan Dinda? Tanya Dinda mencoba merangkai apa yang sedang ia pikirkan. Kalau memang bapaknya tidak tahu dia masih hidup, kenapa Pak Hamdan bisa sampai mencari tahu keberadaan anak dari temannya yang sudah dianggap mati selama ini? Hamdan sudah menceritakan semuanya. Dia sengaja mencarimu saat mengetahui kalau kamu masih hidup. Selama ini ayah tidak pernah tahu jurnal, bahkan foto-foto dirimu yang disimpan oleh Ajeng. Dan baru hari ini ayah melihatnya, ujar Pak Ahmad. Tapi kenapa ibu sampai tega membuang Dinda? Apa memang Dinda tidak diharapkan untuk dilahirkan? Pak Ahmad menggelengkan kepalanya. Percayalah, ibumu orang yang paling baik dan paling berani yang pernah ayah temui. Salahkan saja ayahmu ini, yang tidak pernah bisa tegas sebagai kepala keluarga, kata Pak Ahmad dengan ekspresi tersiksa di wajahnya. Dinda masih belum ngerti, ucap Dinda kebingungan. Ayah tidak bisa bercerita banyak, tapi yakinlah, ayah dan ibu selalu menginginkanmu. Dulu, mungkin Ajeng yang berusaha untuk menyelamatkanmu, tapi sepertinya takdir berkata lain. Sekarang memang ayah yang harus benar-benar memutuskan ikatan dengan wanita itu, ujar Pak Ahmad. Maksudnya, wanita? Wanita siapa? Ikatan apa? Tanya Dinda kebingungan sekali lagi. Pak Ahmad menggelengkan kepalanya. Percayalah dengan Pak Kusno dan Bu Marni. Mereka orang baik. Dan satu lagi, kalau kamu melihat, mendengar sesuatu yang aneh pada waktu tengah malam, abaikan meskipun itu sebuah teriakan atau permintaan tolong dari ayah. Faham? Kata Pak Ahmad dengan tatapan tajam dan dalam. Dinda terdiam. Dia benar-benar bingung dengan apa yang disampaikan bapaknya. Seolah ada satu misteri yang memang bersangkutan dengan dirinya di rumah ini. Maafkan ayah. Tadi ayah tidak bermaksud mengusirmu, ujar Pak Ahmad saat melihat Dinda masih termenung. Menghela nafas, Dinda mencoba untuk melepaskan semua beban yang ada di hatinya, meski masih membingungkan. Akan tetapi sekarang, saat ini, salah satu impiannya sedari kecil sudah terwujud. Tersenyum, Dinda menganggukkan kepalanya. Boleh ayah peluk anak gadis saya? Tanya Ahmad takut-takut, seolah dia sudah menahan kalimat itu sejak Dinda masuk ke dalam kamarnya. Tidak mau menjawab, justru Dinda menggelengkan kepalanya. Kini nampak sekali raut wajah Pak Ahmad yang penuh dengan kekecewaan. Dinda beranjak
Selama sepersekian detik, Ahmad mengira kalau Dinda akan pergi meninggalkannya. Namun tanpa disangka-sangka justru malah Dinda bergerak, merangkak naik ke atas kasur dan langsung memeluk Ahmad dari samping. Biar Dinda yang peluk ayah. Kalau ayah yang peluk Dinda, takutnya butuh waktu lama lagi. Ucap Dinda terkekeh. Ahmad mengangguk-anggukan kepalanya. Perasaannya benar-benar bahagia saat ini. Ayah, sejak kapan sakit seperti ini? Tanya Dinda yang masih saja mengkelayuti lengan bapaknya. Semenjak kematian ibumu, kata dokter, karena depresi berat yang menyebabkan saraf-saraf di tubuh ayah tidak bekerja dengan semestinya. Tapi ayah tahu, bukan karena itu. Pak Ahmad menghentikan kalimatnya. Dinda menunggu. Dia penasaran dengan apa yang diucapkan oleh bapaknya. Namun setelah beberapa waktu, memang Ahmad tidak berniat melanjutkan perkataannya. Apa ini berhubungan dengan hal gaib? Tanya Dinda teringat dengan ucapan bapaknya tadi dan juga kejadian yang menimpanya semalam. Sekali lagi Pak Ahmad tidak menjawab, namun kepalanya mengangguk-angguk, menandakan kalau apa yang ditanyakan Dinda memang benar. Mulai sekarang, ayah ikuti apa yang Dinda minta. Kalau tidak, Dinda akan pergi dari rumah ini sekarang juga. Mendengar ucapan Dinda, Ahmad mengerutkan dahinya kemudian berujar, 20 tahun lebih, ayah tidak pernah dimintai sesuatu sama anak ayah. Sekarang, apapun kemauanmu akan ayah turuti. Ucap Pak Ahmad tersenyum bahagia. Selesai. Wow, luar biasa kisah dari Netra Kala ya. Awalnya aja udah misterinya kuat banget ya. Bagaimana seorang Dinda datang. Dinda ini dirawat dari kecil di panti asuhan, teman-teman. Tiba-tiba ada orang datang. Terus ngajak dia pulang ke rumah orang tuanya dan bilang bahwa orang tuanya masih hidup. Waduh, di sini bagaimana ya, perasaan Dinda pasti aneh banget ya. Dan bagaimana ketika dia sampai di rumah peninggalan kakeknya, di situ dia melihat sang ayah yang terbaring sakit tak berdaya, bener-bener nggak bisa gerakin badannya, semua yang nggak bisa digerakin ya, mungkin hanya mata saja. Ya, semua aktivitas ada di tempat tidur dan berbagai keanehan ia mulai rasakan di rumah itu. Wah, keren nih. Dan misteri ciri khas dari Netra Kala adalah misterinya yang sampai ending tuh kita apa nih ya? Siapa nih ya? Wah, itu tuh yang saya suka dari Netra Kala. Pokoknya buat teman-teman jangan sampai ketinggalan besok part keduanya dari kisah Lebur Sukma ini. Dan buat Netra Kala terima kasih ya atas izinnya saya untuk membawakan kisah yang luar biasa ini. Dan semoga kisah barusan juga bisa menghibur teman-teman semua, para pecinta penikmat horor misteri, lebih khusus lagi kepada para subscriber dari channel Lido Entry. Buat yang punya pendapat lain, yang punya komentar lain, bisa menuliskan di dalam kolom komentar ataupun hanya sekedar saling menyapa. Insya Allah kami akan menjawab satu persatu. Buat teman-teman yang suka dengan videonya, bisa diklik tombol like atau tombol jempolnya, boleh juga dong dibantu ya di share link videonya ini ke teman-teman yang lain agar juga ikut merasa terhibur. Dan buat teman-teman, saya juga ingin mengucapkan terima kasih ya kepada seluruh teman-teman yang sudah selalu setia hadir setiap harinya, yang selalu mendukung kami, karena teman-teman kami selalu bersemangat berkarya di setiap harinya. Di akhir kata, saya Ilo mengucapkan permohonan maaf apabila mungkin dalam pembawaan kisahnya barusan ada kata-kata saya yang salah ataupun ada kata-kata saya mungkin yang kurang berkenan. Saya mohon dibukakan pintu maaf yang seluas-luasnya. Sampai berjumpa lagi di konten-konten kami selanjutnya. Masih bersama saya Ilo di channel Ilo Entry. Salam sehat, sukses selalu untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.